Shalom. Luar biasa sekali lagi, shalom. Shalom. Mari berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan di tengah hujan deras yang mungkin beberapa di antara kita lewati bersama. Tetapi Tuhan menyertai kita sampai kita ada di rumah Tuhan. Itu bukti tanda Tuhan setia kepada kita. Amin. Terlebih lagi ketika saya hadir di tempat ini, latihan, menunggu waktu sampai dengan kita mulai, saya melihat ternyata banyak anak-anak dari YSKI ini, keluarga besar YSKI, ternyata kakak Septian itu juga teman saya SD. Jadi saya melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa mempertemukan kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk menyembah Tuhan? Haleluya, saya mengajak untuk setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita menyembah Tuhan. Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada sore malam hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu hadir, mengurapi, menyucikan tempat ibadah ini. Sehingga pada malam hari ini, setiap kita yang rindu, setiap kita yang datang kami memuji, kami memuliakan nama Engkau dan hatimu boleh disenangkan. Terima kasih ya Bapa, mari beracaralah pada ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau memberikan kepada kami kemenangan, bahkan setiap kami nanti pulang menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Shalom aja pelaman indah, mana suaranya? Sekali lagi. Mana suaranya? Siapa yang siap memuji dan menyembah Tuhan? Haleluya. Loh. Sekali lagi, sambil bersuara kita mau sorak-sorak gitu ya. Siapa yang siap memuji dan menyembah Tuhan? Mana suaranya? Yuk, teman-teman boleh maju ke depan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan sama-sama. Yuk, boleh, yuk maju. Yuk, boleh maju. Ayo, maju. Ayo. Guys, bagian tengah agak geser guys, biar kameranya gak ketutupan. Ayo, ini yang sini masih kosong nih, diisi. Ayo. Ayo yang belakang itu, ayo yang di belakang, yang baju pink. Yuk, ini masih kosong nih depannya, yuk. Ini masih kosong nih depannya, yuk maju. Yuk maju, oke. Yuk, semuanya siap? Kita mau memuji Tuhan sebab Dialah Gloria, Dia Allah yang membawa sukacita dalam hidup kita. Amin. Yuk, kita tepuk tangan bareng-bareng. Kami datang membawa pujian bagimu Tuhan. Bawa
seru-serukan lebih lagi buat Tuhan kita. Sebab Dia yang membawa kemenangan bagi hidup kita. Amin. Amin. Yuk. Kita tepuk tangan bareng-bareng. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya.
Siapa yang merasa selama kita hidup, kita diberkati dan diberi jamahan oleh Tuhan? Mana suaranya? Oke, yuk, sama-sama kita mau naikkan pujian, aku diberkati. Yuk, bisa sambil tepuk tangan dan goyang kanan kiri. Kasih setiamu kata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita lebih keras lagi yuk. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu kata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sambil goyang. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena ampuna anugerah Tuhan bagiku. Lebih goyang lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama lebih keras lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Iya. Teman-teman masih kuat berdiri? Puji nama Tuhan. Ini anak-anak muda. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Untuk semakin hidup kita diteguhkan, disempurnakan selalu. Agar lewat hidup kita nama Tuhan boleh disenangkan. Amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan, melupakan setiap kami. Haleluya. Kau Bapa
tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan bersama, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam kesesatan, tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau melihat Tuhan setiap hati kami yang saat ini hadir. Kau melihat setiap kami Tuhan. Kami butuh jamahan Roh-Mu. Kami butuh jamahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk setiap kami boleh hidup dalam seturut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau melihat Tuhan anak-anak-Mu yang hari ini merelakan waktu mereka untuk mereka gak malam minggu Tuhan.
untuk mereka ambil bagian dalam pelayanan mereka. Dalam peribadahan mereka Tuhan. Mereka ingin jumpa dengan Engkau Tuhan. Berikan Tuhan perjumpaan yang baik. Berikan perjumpaan yang indah kepada mereka semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau menuntun kami, Kau memberikan kuasa kepada kami untuk lakukan hal-hal yang besar Tuhan. Biarlah kami kuat di dalam Engkau. Biarlah kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Setiap kehidupan kami punya dampak yang baik bagi orang lain Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk teman-teman semuanya. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Oke, baru satu manusia di belakang yang menjawab shalom saya. Sekali lagi shalom semuanya. Oke, baru barisan sini saja nih yang membalas shalom saya. Sekali lagi shalom semuanya. Oke, puji nama Tuhan. Ternyata orang yang di sana pindah ke sana membantu. Puji nama Tuhan. Perkenalkan terlebih dahulu, kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Padahal sudah kenal lama, chattingan lama, tetapi nggak sayang-sayang. Aduh, kena banget. Oke, perkenalkan nama saya Samuel Yanuar Adi Nugroho, kami dari tim dari SMA Kristen YSKI. Banyak banget nih kayaknya anak-anak YSKI di sini. Saya lihat, wah jiwa-jiwa anak-anak YSK itu terpancar semuanya di sini. Nah kami pengen melayani, coba melayani anak-anak kami yang ada di Semarang. Itu kok kita nggak pernah jamah mereka, kita nggak pernah ketemu dengan mereka di gereja. Di gereja itu seperti apa, makanya hari ini kita coba untuk pelayanan. Nah ke depan ada lagi pelayanan-pelayanan yang lainnya. Teman-teman para pelayan siap untuk melayani Tuhan lagi? Oh siap lagi, oh, puji nama Tuhan itu menyala-nyala banget tuh. Kayaknya kita belum salaman semuanya tadi ya, atau sudah? Kasih salam kepada kanan kirimu deh, katakan jomblo nggak dosa. Jomblo itu nggak dosa, benar nggak? Atau dosa jomblo itu? Enggak kan? Oke, jomblo itu nggak dosa. Puji nama Tuhan, pada petang hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberi tema di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan yaitu strong in God. Atau kuat di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama dalam suara yang keras, kuat di dalam Tuhan. Belum semuanya, belum dengan hati, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Semua sudah kuat belum di dalam Tuhan? Amin. Sudah kuat semuanya. Oke, khotbah selesai. Ya, sudah kuat semuanya. Mau apa lagi? Udah ya, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Nah, kira-kira apa yang akhir-akhir ini terjadi? Apa yang akhir-akhir ini itu terjadi di sekitaran kita? Banyak sekali di sini saya sebutkan berbagai macam kekhawatiran, berbagai macam ketakutan, kegelisahan, kecemasan, ketidakpercayaan, pertengkaran itu sering banget kita alami. Betul? Betul ya? Saya pengen kita semuanya berdiri dulu, kita cari pasangan dua-dua. Kita bangkit berdiri dulu, coba cari pasangan dua-dua. Terus kemudian silahkan kalian main sweet. Siapa yang kalah, nanti silahkan cari yang sama yang kalah lagi. Sweet lagi, sampai kita nemu satu orang yang kalah. Oke, mulai. 1, 2, 3. Oke, kita sweet dulu deh. Ya, kalau ya jujur ya minta tolong ya, ini di gereja loh. Gak boleh bohong loh, kalah ya kalah. Cari lagi kalahnya, ya siapa yang kalah?
sampai kita. Yang sudah menang silahkan duduk, yang menang duduk. Yang kalah cari orang yang kalah lagi. Nah, oke. Sini menang semua ini. Oke, silakan lanjutkan terus-menerus. Oke, sampai kita dapat satu manusia yang paling sering kalah. Oh, menang semua sini. Oh, menang semuanya. Nah, satu yang kalah, cari dong, cari temannya. Oke, cari lawannya. Oke, iya, wah. Oke, kalah keris sejati ini namanya. Hei, oh. Sini Gel. Harapan saya sih bukan anak YSKI. Oh bukan. Oke, butuh teman gak Gel? Butuh. Oh butuh teman ternyata. Kita berdiri lagi, cari pasangan lagi, kita sweet sekali lagi. Oke, 1, 2, 3, silakan berdiri lagi. Cari pasangan lagi, kemudian sweet lagi. Sampai nemu satu yang kalah. Yang menang silakan duduk langsung. Oke. Nah, ya, oke. Kalah lagi. Kalah lagi. Ya. Sana Jos. Oke, kalah lagi. Ya. Yang kalah silakan cari teman yang lainnya. Oke, tunggu teman yang di situ pasti ada yang kalah. Oke. Ya. Hobi kok kalah itu loh. Hai. Oke. Kalah lagi sini Jos. Oke. Minta teman lagi. Oh enggak, sudah. Nanti khotbahnya jadinya cuma sweet semuanya. Pulang-pulang dari sini dapatnya apa? Sweet. Oh, jenis. Sudah ada. Sini. Oke. Kalah enggak mau maju, salah. Sini. Oke. Ketika teman kita ini hobinya adalah hobinya sweet sebenarnya. Tapi sayangnya dia kalah terus-menerus. Saya mau tanya saja nih kepada 3 teman kita yang ada di depan ini, apa yang sebenarnya ketakutan paling besar yang kalian pernah pikirkan? Gak bisa makan? Masa depan suram. Masa depan suram. Makanya masuk YSKI. Ya, feature. Oke, Jose. Apa Jose? Ketakutan, kegelisahan, kecemasan, ketidakpercayaan, pertengkaran yang pernah kamu pikirkan selama hidupmu paling menakutkan Jose? 2 enggak apa-apa. Kegelisahan akan keadaan sekitar, jadi kayak bakal apa yang terjadi selanjutnya tuh bakal apa gitu loh. Sama kehilangan orang yang dikasihi. Perlu tak sebut kah? Oh, perlu sebut. Contoh, orang tua. 2 lagi. Loh, udah 2. Jangan banyak. 1 lagi. Ya. Kehilangan jabatan. Enggak, itu dah copot. Sama kehilangan orang terdekat lah pokoknya. Belum diakui ya, berarti orang terdekatnya itu seperti apa ya? Oke. Janis, kehilangan siapa Janis? Kok sudah kehilangan? Apa ketakutan yang pernah kamu pikirkan yang itu menjadi ketakutanmu banget? Kalau yang sehari-hari takut gak bisa nyelesain tugas. Sama ini, takut kehilangan orang yang dikasihin sama kayak. Contoh? Ya keluarga, saudara. Maaf ya di keluarga lo ya. Oke, terima kasih teman-teman, silakan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Duduk, silakan duduk. Ketika teman kita ini mewakili kita semuanya, bahwa anak muda hari ini ternyata mengalami sebuah ketakutan akan masa depannya. Ada yang takut gak bisa mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas. Tadi ada yang sempat ngomong bisikin ke saya itu ambis Pak. Enggak sih, enggak ambis itu
privilege-nya dia di situ. Tetapi hari-hari ini kita dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan itu. Tahu nggak kasus-kasus yang terbaru? Banyak anak-anak muda itu bunuh diri. Pernah membaca beritanya? Sekilas baca ya beritanya ya. Tahu yang lompat di Paragon? Tahu? Ada yang di sini? Oh enggak ada ya. Ada di sini. Terima kasih, saya kayak konsen ini. Sudah, kita coba lanjutkan ya. Oke, hari-hari ini kita semuanya dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan di dalam masa depan itu kayak gimana sih nanti masa depanku? Apakah masa depanku itu punya yang namanya harapan? Ataukah saya ini masa depannya suram? Beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang 3 hari mau lulus, 3 hari itu wisuda, tetapi dia berhenti. Itu di tempat kami mengadakan LTC. Jadi di SK itu ada namanya LTC di lapangan tembak di Undip. Itu ada orang yang gantung diri di situ. 3 hari mau wisuda. Bayangin betapa orang-orang zaman sekarang itu, anak-anak muda zaman sekarang itu sangat mudah sekali untuk mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya kalau lihat si anak yang di Paragon itu di-spill sedikit tentang fotonya di TikToknya itu, terus banyak komentarnya itu seperti ini. Komentarnya ini yang lebih mengejutkan. Komentar-komentarnya yang saya lihat itu ikut NAT. NAT itu namanya adalah nada ya, tahu ya? Ikut NAT. Harusnya sama aku. Habis ini aku. Kenapa sih kamu gak ngajak aku? Aku pengen dalam posisi itu. Banyak sekali orang-orang itu yang berkomentar seperti itu. Dan itu anak-anak muda. Cewek. Kita sekarang lebih mudah untuk putus asa terhadap kehidupan kita. Terhadap masa depan kita itu kita lebih sering untuk aduh ya sudah, masalah yang terjadi itu membuat kita, ya Tuhan, kenapa sih seberat ini masalah kita? Permasalahannya adalah oke, kita menyadarinya gini ya. Setiap dari kita pasti punya masalah, betul? Ada yang gak punya masalah? Pasti masalah semua dong. Karena hidup kalian kan adalah masalah kan? Oh maaf ya. Karena hidup ini memunculkan sebuah masalah. Tetapi perbedaannya adalah bagaimana cara kita untuk hadapi masalah itu. Orang-orang yang putus asa dalam masa depannya, punya ketakutan-ketakutan itu, dia dalam menghadapinya tidak dengan kuasa Tuhan. Tidak dengan tuntunan Tuhan. Makanya dia menyimpan itu sendiri. Ini biasanya orang-orang yang pendiam. Nah, coba tengok kanan kiri meskipun nggak kelihatan. Dia siapa yang pendiam? Disenggol. Jangan pendiam, boy. Biasanya orang-orang yang pendiam itu lebih cenderung menyimpan masalahnya sendiri. Lalu kemudian dia ketika masalah itu sudah memuncak, dia nggak tahu harus berbuat apa. Nggak tahu harus berbuat apa. Makanya terjadi kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus bunuh diri, maaf bukan pembunuhan, kasus-kasus bunuh diri. Mahasiswa-mahasiswa itu bunuh diri di kamar kosnya, di tempat-tempat umum, bahkan dia sengaja meninggalkan juga. Ini yang terjadi hari-hari ini. Apalagi, oke, saya sedikit menyinggung tentang masalah politik, tapi saya bukan orang politik ya. Hari-hari ini politik kita
kita sedang memasuki tahun-tahun politik. 3 bulan lagi kita itu, kira-kira 3 bulan lagi kita itu akan memilih calon presiden yang baru. Dan ini serangan itu sudah sangat gencar sekali, pertentangan itu sudah mulai muncul. Maka banyak sebuah kegelisahan. Permasalahannya adalah orang yang tidak berjalan dengan Tuhan, kita yang nggak berjalan dengan Tuhan, pasti tidak bisa menghadapi masa depan dengan baik. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 saya coba bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaannya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada sebuah harapan bahwa hendaklah kita itu kuat di dalam Tuhan. Oke, hari ini saya takut tentang masa depan saya. Saya hari ini takut kehilangan keluarga saya. Saya hari ini takut kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Saya hari ini gelisah ketika saya itu gak bisa apa-apa. Hadirkan Tuhan dalam hidup. Saya lihat ini tadi, wah kita nyanyi-nyanyi, kita bersorak-sorai bersama-sama. Saya lihat jiwa kalian telah ditangkap oleh Tuhan. Amin. Maka ketika hati kalian ini nggak kosong, setan nggak bakal bisa masuk ke kalian. Ketika hati kalian punya isinya itu siapa? Isinya itu adalah Yesus itu sendiri. Isinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kalian mengisi hati kalian dengan Tuhan, hidup akan berharga. Katakan kepada sebelahnya, isi hatimu dengan Tuhan. Gelap-gelapan ada yang ngomong, ya saya Tuhannya. Oke, kita lihat konteks di dalam Efesus. Saya mau coba untuk mengulas sedikit tentang surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang dibangun sendiri oleh Paulus. Kemudian setelah itu Paulus itu ditangkap dan dia dipenjarakan. Konteksnya adalah kenapa Paulus memberikan pesan itu kepada jemaat-jemaat di Efesus. Karena Paulus itu melihat setelah para jemaat Efesus ini percaya, banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Banyak sekali penyesatan-penyesatan yang membuat orang-orang di Efesus ini gelisah hatinya, takut. Ini yang benar yang mana nih? Kok ada kepercayaan seperti ini? Kok dia mengalami gnostik? Kok dia mengalami orang-orang yang agnostik? Orang agnostik itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi dia tidak mau untuk beragama. Dia bingung dengan itu, makanya Paulus coba kirim surat kepada jemaat-jemaat di Efesus. Paulus sendiri saat itu dia sedang dalam penjara. Bisa membayangkan ketika dia di dalam penjara, penjara itu bukan tempat yang enak. Penjara itu bukan tempat untuk santai-santai. Oke, kalau kita lihat di mata Najwa, penjara-penjaranya koruptor itu begitu mewahnya. Tetapi tidak dengan penjaranya Paulus. Bisa membayangkan ketika Paulus sedang dalam penjara, dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dia dipenjarakan, dia menulis surat. Bahkan ada satu perkataan yang dia katakan begini, aku mengucap syukur karena aku mengenal engkau di dalam Tuhan. Bisa bayangin, Paulus berada dalam sebuah penderitaan seperti itu, tetapi dia masih bisa untuk ngomong, aku mengucap syukur. Siapa ini yang tidak pernah mengucap syukur atas hidupnya? Ayo kita kembali mengucap syukur. Kadang-kadang kita bertanya seperti ini, gimana ya kita itu bisa ngitung berkatnya Tuhan? Gimana ya kita itu harus
ngomong tentang berkat Tuhan itu seperti apa sih? Permasalahannya adalah kita tidak pernah bersyukur. Maka kita nggak bisa ngerasain berkat Tuhan. Sekecil apapun berkat Tuhan, ketika kita mampu untuk bersyukur, itu kita nikmati banget. Tetapi sebesar apapun berkat Tuhan, Tuhan mau kasih kalian uang, mau kasih kalian jabatan, Tuhan mau kasih kalian itu harta yang paling banyak, ketika kalian nggak punya rasa ucapan syukur, berkat Tuhan nggak mungkin dirasakan. Ini sederhana, ucap syukur. Paulus dalam kondisi yang genting seperti itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah dia mengenal Tuhan, dia mengucap syukur akan Tuhan. Kemudian bagaimanakah dengan kita saat ini? Oke, kita hari ini masih dalam ketakutan. Oke, kita hari ini masih dalam kegelisahan. Kita masih dalam sebuah kecemasan. Tapi kita punya Tuhan. Yang pertama, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, saya menuliskan bahwa kita itu harus menyadari keberadaan Tuhan. Senggol kanan kirinya lagi, sadari keberadaan Tuhan dengan suara yang keras. Hati-hati ya kalau ada yang bunyi dari sana ya. Siapa tahu orang lain atau makhluk lain yang masuk. Kita harus menyadari itu lebih dahulu keberadaan Tuhan. Apa keberadaan Tuhan di dalam hidupmu? Tuhan itu memiliki fungsi tidak di dalam hidupmu, atau kamu sendiri tidak pernah mengenal Tuhan. Saya ke gereja, oke saya ke gereja, tapi jiwa saya kosong. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah menyadari keberadaan Tuhan. Dia nggak mungkin bisa jadi kuat di dalam Tuhan karena nggak pernah sadar bahwa Tuhan itu sudah hadir di dalam hidupnya. Sekarang yang terpenting bagi kita adalah sadari terlebih dahulu bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam Keluaran 20 ayat 2 dikatakan demikian, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Oke, konteks ini adalah konteks di mana Allah itu sedang memberikan perintah kepada Musa untuk menuliskan 10 hukum Allah, 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Dia mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Artinya ketika Tuhan ngomong seperti itu, manusia itu harus menyadari, oh ya ternyata Tuhan itu punya yang namanya kuasa. Hari ini saya bisa berdiri di sini atas kuasa Tuhan. Hari ini saya bisa berkorban. Hari ini saya bisa memuji nama Tuhan. Hari ini saya diberkati seperti ini. Itu karena kuasa Tuhan. Menyadari terlebih dahulu, oke saya sadar dulu. Ya ampun, kehidupan saya itu butuh yang namanya Tuhan. Maka ketika kita sadar itu, hari ini kita berdoa pada Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita punya Tuhan, di dalam rumahmu masing-masing kamu berdoa kepada Tuhan. Siapa yang setiap hari berdoa kepada Tuhan angkat tangan? Oke, banyak sekali yang angkat tangan. Meskipun nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Hari-hari itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita sadar bahwa kita punya Tuhan, doa. Oke, kita punya masalah apa? Kita punya masalah di pekerjaan, kita punya masalah di perkuliahan, kita punya masalah di sekolahan, kita punya masalah percintaan. Masuk kamarmu, tutup pintu kamarmu, doa di situ kepada Tuhan. Gak usah teriak-teriak supaya mama papamu dengar, gak usah. Gak usah kamu ngomong sama temenmu, aku doa dulu ya, gak usah. Jangan, gak usah. Yesus gak ngajarin itu. Yesus ngajarinya, tutup pintu, kunci pintu itu, masuk ke dalam kamar, bertutup doa. Gak ada yang tahu. Sesimpel itu. Ketika kita menyadari keberadaan Tuhan, kita berdoa. Yang kedua,
Yang kedua adalah ketika kita ini pengen kuat di dalam Tuhan, kita harus memiliki pikiran yang positif. Katakan dalam hatimu pikiran yang positif. Maka dalam hati lo ya. Dalam hati bisa kedengaran ternyata. Ternyata hati kita itu punya chemistry namanya kan. Punya dulu pikiran yang positif. Pikiran yang positif membawa kita dalam kehidupan yang positif. Orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, kenapa? Alasannya itu bukan karena dia hanya masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi saya miskin, kemudian saya lakuin hal kejahatan, enggak. Karena kadang dia nggak bisa berpikir positif. Kembali lagi, kita manusia. Yang namanya manusia itu punya yang namanya pasti masalah. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu yang paling penting. Kita punya pikiran yang positif dalam setiap hidup kita. Itu sudah menjadi jalan keluar bagi masalah itu. Jangan semua masalah itu kamu pendem sendiri. Gak baik. Masalah yang dipendem sendiri itu tidak baik. Kenapa? Ketika kita memendam masalah itu terus-menerus, setan itu juga kerja. Setan itu tugasnya juga menyelewengkan kita. Oke, kita kenal dengan Tuhan, tapi maaf, kita nggak pernah berpikir positif. Kita nggak pernah punya pikiran yang baik. Setan kerja di sini. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Jaga hati kita, supaya kita tetap kuat di dalam hati kita harus dijaga. Ingat, ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini ngomong apa? Saya lakukan hari ini. Saya baca hari ini firman Tuhan ngomong seperti ini, saya lakukan ini. Udah, hidupmu nggak ada masalah. Kamu kuat dalam Tuhan. Sesimpel itu ternyata. Kuat di dalam Tuhan. Tidak perlu yang muluk-muluk. Kalian harus berdoa selama 27 jam sehari. Padahal sehari cuma 24 jam. Kalian 3 jamnya pinjem. Tidak usah seperti itu. Kita hanya perlu untuk menyadari Tuhan, punya pikiran yang positif saja. Yang ketiga adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini di dalam Markus 5 itu diceritakan bahwa Yesus itu menolong satu orang yang kesurupan. Nama setannya itu siapa? Nama setannya? Ada yang tahu nama setan yang Yesus usir pada waktu itu? Legion. Oke, tepat sekali. Legion, dia menyadari legion itu banyak artinya. Satu perkataan legion. Yesus anak Allah yang maha hidup. Wow, ternyata setan itu percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tapi sayangnya, setan nggak pernah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Setan nggak pernah mempercayakan hidupnya itu kepada Yesus. Dia hanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dia tidak mempercayakannya. Paling beda. Orang yang percaya kepada Tuhan, oke, mengakui, oh ya, Yesus itu adalah Tuhan. Dia punya kuasa yang besar. Tapi dalam kehidupan saya tidak pernah lakukan apa yang Tuhan mau. Saya tidak menyerahkan hidup saya. Itu sama dengan kita sama dengan legion. Dia percaya bahwa Yesus itu Allah, tetapi tidak mempercayakannya. Yang kita maksudkan di sini adalah percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Katakan kepada sebelah kanan kirimu, percayakan hidupmu pada Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata demikian. Datanglah kepadaku, hai semua yang jadi lelah dan berbeban berat,
dan aku akan memberimu kelegaan. Datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kamu kuat di dalam Tuhan. Untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, hanya sesimpel itu. Kita menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punyai pikiran yang positif. Yang ketiga adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalian semuanya tidak usah takut dengan masa depanmu. Tidak usah takut dengan apa yang kamu alami, permasalahan apa yang kamu alami hari ini, tidak usah takut. Serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Allah, kami menyadari Tuhan, di dalam setiap keterbatasan kami, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan, hari ini kami lemah. Hari ini kami punya kekurangan Tuhan. Kau tahu Tuhan setiap hati kami, bahwa hati kami ini perlu Engkau. Kami menyadari Tuhan bahwa setiap kehidupan kami ini, kami butuh Engkau yang untuk menuntun kami semuanya. Berikan Tuhan kami Roh Kudus-Mu untuk selalu bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Kami ingin menjadi orang-orang, menjadi manusia-manusia yang kuat di dalam Engkau. Kami ingin kuat menghadapi cobaan yang Kau alami. Kami ingin kuat untuk cobaan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin menjalani setiap kehidupan kami dengan tuntunan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau berikan kami hati untuk selalu berada di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Hidupmu di AFC Lamongan ini. Mereka hari ini sudah menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa. Kau yang bekerja atas mereka semuanya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu selalu menuntun mereka semua. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali. Oke, terima kasih Kak Sam dan juga teman-teman yang melayani di hari ini. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Dari mati lampu tapi tetap on fire dan tadi mendapatkan tema yang baik juga.